warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Konsep Dasar Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama Hadiza Nurali Abidah, Ida Lutfi Masruroh, dan Juwita Sari. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai tujuan mata pelajaran akidah akhlak di MISD. Berdasarkan Permenak nomor 2 tahun 2008, mata pelajaran akidah akhlak bertujuan untuk membekali peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Dasar agar dapat 1. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, pengembangan pengetahuan, penghayatan, pembiasaan, dan memberi pengalaman peserta didik tentang akidah Islam agar menjadi umat muslim yang memiliki pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang kedua yaitu untuk mewujudkan manusia untuk memiliki akhlak terpuji dan menghindari akhlak-akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Secara substansial, mata pelajaran akidah akhlak berkontribusi untuk memotivasi peserta didik untuk mempraktikkan akhlak-akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud manifestasi keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan qada dan qadar. Selanjutnya adalah ruang lingkup mata pelajaran akidah akhlak di MISD. Ruang lingkup mata pelajaran akidah akhlak di MISD terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek akidah, yang kedua aspek akhlak, dan yang ketiga adalah aspek kisah teladan. Dalam ruang lingkup akidah atau keimanan meliputi kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah sebagai materi pembiasaan terdiri dari subhanallah, Allahu akbar, basmalah, dan kalimat thayyibah lainnya. Yang kedua adalah Asmaul Husna sebagai materi pembiasaan. Di dalamnya terdiri dari Ar-Razzaq, Al-Fatah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Asmaul Husna lainnya. Yang ketiga adalah iman kepada Allah melalui pembuktian sederhana seperti kalimat thayyibah, Asmaul Husna, dan melakukan sholat 5 waktu. Dan yang terakhir adalah meyakini rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya adalah aspek kedua, yaitu aspek akhlak. Dalam aspek akhlak ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembiasaan akhlak terpuji atau mahmudah. Dalam pembiasaan ini meliputi hidup rukun, bertanggung jawab, disiplin, rendah hati, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menghindari akhlak tercela atau masmumah yang di dalamnya berisi perilaku sombong, perilaku iri, dengki. Hal tersebut harus dihindari. Dan yang ketiga adalah adab islami. Adab islami ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap lingkungan, dan adab terhadap sesama. Yang ketiga adalah aspek kisah teladan. Dalam aspek kisah teladan ini meliputi seperti kisah Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhannya, masa kecil Nabi Muhammad, masa remaja Nabi Muhammad, dan kisah-kisah lainnya. Nah, dalam materi kisah teladan ini tidak ditampilkan dalam standar kompetensi, karena di dalamnya hanya berisi penguat dari isi materi. Namun, kisah teladan ini akan ditampilkan dalam kompetensi dasar dan indikator. Poin yang kedua, SKL, KI, dan KD mata pembelajaran akidah akhlak di SD atau MI. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL, mengenal dan meyakini rukun iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar melalui pembiasaan dalam mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, pengenalan, pemahaman sederhana, dan penghayatan terhadap rukun iman, Al-Quran, dan Asmaul Husna, serta pemahaman dan pengamalan akhlak terpuji, adab islami, dan menjauhi akhlak tercela dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya, kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kelas 1 semester ganjil. Kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar, meyakini kebenaran rukun iman dan sebagainya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kompetensi dasarnya membiasakan berperilaku yang merefleksikan orang yang beriman dan sebagainya. Kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
kompetensi dasarnya mengenal 6 rukun iman dan sebagainya. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang menanamkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku beriman dan berakhlak. Kompetensi dasarnya menunjukkan perilaku beriman kepada 6 rukun iman dan sebagainya. Kelas 1 semester genap, kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama Islam yang dianutnya. Kompetensi dasarnya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah dan sebagainya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dan santun, percaya diri dalam berinteraksi dengan teman dan guru. Kompetensi dasarnya terbiasa membaca basmalah setiap memulai aktivitas dan sebagainya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di sekolah maupun di rumah. Kompetensi dasarnya mengetahui kalimat thayyibah atau basmalah dan sebagainya. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahan yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya melafalkan kalimat thayyibah atau basmalah dan sebagainya. Kelas 2 semester ganjil. Kompetensi intinya yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah dan sebagainya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dalam sekolah dan keluarga. Kompetensi dasarnya terbiasa membaca kalimat thayyibah atau hamdalah setiap menerima kebaikan dan sebagainya. Kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi dasarnya mengetahui kalimat thayyibah atau hamdalah dan sebagainya. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan mencerminkan perilaku anak berperilaku dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya melafalkan kalimat thayyibah dan sebagainya. Kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi dasarnya mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kelas 2 semester genap. Kompetensi intinya yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya menerima nilai jujur, rajin, dan percaya diri, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan gurunya. Kompetensi dasarnya mencontoh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Qudus, As-Somad, dan Al-Muhaimin, dan Al-Baqi, dan sebagainya. Kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di sekolah dan di rumah. Kompetensi dasarnya menjelaskan sikap, malas, dan cara menghindarinya, dan sebagainya. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya mencontohkan perilaku jujur, rajin, percaya diri, dan sebagainya. Selanjutnya, kelas 3 semester ganjil. KI 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KD 1.1, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah, yaitu subhanallah, masya Allah. KD 1.2, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik, dan seterusnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 2.1, membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat thayyibah. KD 2.2, mengagumi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KD 3.1, mengetahui kalimat thayyibah.
KD 3.2 mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna, dan seterusnya. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. KD 4.1 melafalkan kalimat thayyibah dan maknanya. KD 4.2 melafalkan Asmaul Husna dan artinya, dan seterusnya. Selanjutnya, kelas 3 semester genap. KI 1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KD 1.1 meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah, ta'awudz. KD 1.2 meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Batin, Al-Wali, Al-Mujib, dan Al-Jabbar, dan seterusnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KD 2.1 terbiasa membaca kalimat thayyibah sesuai ketentuan syariat. KD 2.2 mencontoh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Batin, Al-Wali, Al-Mujib, dan Al-Jabbar, dan seterusnya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KD 3.1 mengetahui kalimat thayyibah, ta'awudz. KD 3.2 mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna, dan seterusnya. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. KD 4.1 melafalkan kalimat thayyibah dan maknanya. KD 4.2 melafalkan Asmaul Husna dan artinya, dan seterusnya. Selanjutnya, kelas 4 semester ganjil. KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KD 1.1 meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. KD 1.2 meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adl, dan Al-Hakam, dan seterusnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KD 2.1 terbiasa membaca kalimat thayyibah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, sesuai ketentuan syar'i. KD 2.1 mencontoh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adl, dan Al-Hakim, dan seterusnya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KD 3.1 mengetahui kalimat thayyibah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. KD 3.2 mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna, dan seterusnya. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. KD 4.1 melafalkan kalimat thayyibah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan maknanya. KD 4.2 melafalkan Asmaul Husna dan artinya, dan seterusnya. Selanjutnya, kelas 4 semester genap. KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KD 1.1 meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah, Assalamualaikum. KD 1.2 meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai As-Salam dan Al-Latif, dan seterusnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KD 2.1 terbiasa mengucapkan salam sesuai ketentuan syar'i. KD 2.2 mencontoh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai As-Salam dan Al-Latif, dan seterusnya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya,
dan benda-benda yang dijumpai-nya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KD 3.1 mengetahui kalimat thayyibah. KD 3.2 mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna, dan seterusnya. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. KD 4.1 mendemonstrasikan cara mengucapkan salam sesuai ketentuan syar'i. KD 4.2 melafalkan kalimat assalam dan al-latif, dan seterusnya. Selanjutnya, kelas 5 semester ganjil. KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KD 1.1 meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah. KD 1.2 meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni, dan seterusnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. KD 2.1 terbiasa membaca kalimat thayyibah sesuai ketentuan syar'i. KD 2.2 mencontoh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, Al-Mughni, dan seterusnya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai-nya di rumah, di sekolah, dan di lingkungannya. KD 3.1 memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah. KD 3.2 mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna, dan seterusnya. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. KD 4.1 melafalkan kalimat thayyibah. KD 4.2 melafalkan Asmaul Husna dan maknanya, dan seterusnya. Selanjutnya, kelas 5 semester genap. KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KD 1.1 meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah. KD 1.2 meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi, dan seterusnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. KD 2.1 terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah sesuai ketentuan syar'i. KD 2.2 mencontoh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi, dan seterusnya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KD 3.1 mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah. KD 3.2 mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna, dan seterusnya. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. KD 4.1 melafalkan kalimat thayyibah dan maknanya. KD 4.2 melafalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna, dan seterusnya. Selanjutnya, kelas 6 semester ganjil. KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KD 1.1 meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah. KD 1.2 meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir, dan seterusnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KD 2.1 terbiasa membaca kalimat thayyibah sesuai ketentuan syar'i. KD 2.2 mencontoh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir, dan seterusnya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KD
KD 3.1 mengetahui kalimat thayyibah. KD 3.2 mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna, dan seterusnya. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. KD 4.1 melafalkan kalimat thayyibah dan maknanya. KD 4.2 melafalkan Asmaul Husna dan artinya. Selanjutnya, kelas 6 semester genap. KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KD 1.1 meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah. KD 1.2 meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Swabur, dan Al-Halim, dan seterusnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. KD 2.1 terbiasa membaca kalimat istighfar sesuai ketentuan syar'i. KD 2.2 mencontoh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Swabur, dan Al-Halim, dan seterusnya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KD 3.1 mengetahui kalimat thayyibah. KD 3.2 mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna, dan seterusnya. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. KD 4.1 melafalkan kalimat thayyibah dan maknanya. KD 4.2 melafalkan Asmaul Husna dan artinya, dan seterusnya.